Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas besar transducer yang kebetulan kami mendapatkan skema 2. Nah, anggota dari kelompok 11 yang pertama ada Devin Garis Fauzan dengan NIM 20 10 10 10. Kemudian ada Nicholas Yonara Tarigan dengan NIM 20 10 10 21 dan saya sendiri Novita Yusneni dengan NIM 20 10 10 28. Nah, di sini materi yang akan kami bahas, yang pertama itu ada op-amp, kemudian ada resistor, yang ketiga ada multisim, dan yang terakhir ada percobaan multisim. Yang pertama, op-amp. Op-amp merupakan komponen analog yang memiliki dua rangkaian feedback atau umpan balik, yaitu feedback negatif dan feedback positif. Secara umum, umpan balik positif akan menghasilkan osilasi, sedangkan umpan balik negatif menghasilkan penguatan yang dapat terukur. Op-amp adalah sebuah differential amplifier atau penguat diferensial yang memiliki dua masukan yang dinamakan input inverting dan non-inverting. Kemudian op-amp ideal memiliki open loop gain atau penguat loop terbuka yang tak terhingga besarnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk op-amp sendiri gambarnya seperti ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai op-amp? Izin bertanya, Mbak Novita. Ya, silakan Mas Devi. Untuk pertanyaannya, apa saja op-amp yang digunakan? Untuk op-amp yang kita gunakan, yang pertama itu ada summing amplifier, kemudian ada voltage follower, dan yang ketiga ada inverting. Lalu alasan menggunakan op-amp tersebut, mengapa? Alasannya sendiri, yang pertama kita menggunakan inverting itu karena inverting itu digunakan untuk kembali tegangan positif ke negatif ataupun sebaliknya. Kemudian ada voltage follower itu yang digunakan sebagai penguatan arus tanpa menguatkan tegangan. Kemudian yang terakhir itu ada summing amplifier itu yang digunakan untuk menjumlahkan beberapa nilai inputan. Mungkin itu Mas Devin jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Devindra. Lalu yang selanjutnya itu resistor. Resistor adalah sebuah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Dua, memiliki sifat resistif dan terbuat dari bahan karbon. Satuan resistansi dari suatu resistor disebut ohm. 4, pada resistor terdapat lingkaran membentuk cincin kode warna untuk mengetahui besar resistansi tanpa mengukur besarnya dengan ohmmeter. Lalu ini adalah keterangan pita warna masing-masing dari resistor. Apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Terkait pita warna di resistor, Mas. Ya. Nah, kalau misalkan pita warnanya itu di cincin pertama itu ada merah, kedua merah, ketiga merah, dan keempat itu emas, kira-kira berapa tuh nilainya, Mas? Sebentar, Mas. Untuk tadi pertanyaannya merah, 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 emas kan ya? Ya. Untuk merah itu warnanya kan 2, merah 2, hasilnya 2200, Mas. 2200 ohm ya, Mas? Ya, kurang Oke. lebih. Kalau jingga-jingga merah emas? Untuk warna jingga itu kan 3, jingga, berarti kan 3 dikali 10 kuadrat, itu hasilnya 3300 kurang lebih, Mas. Oh, oke. Mungkin itu saja, Mas. Oke. Lalu selanjutnya dilanjutkan. Nah, untuk NI Multisim. NI Multisim itu merupakan sebuah software aplikasi yang berfungsi untuk
mensimulasikan atau menggambarkan perilaku suatu rangkaian elektronika baik analog maupun digital. Nah, multisim ini salah satu dari sedikit program desain sirkuit yang menggunakan perangkat lunak Berkeley Spice atau asli untuk mensimulasikannya. Nah, ini mungkin salah satu aplikasinya. Selain aplikasi ini, seperti ada Proteus juga yang lainnya. Terus multisim ini mencakup simulasi microcontroller yang berfungsi untuk mengimpor dan mengekspor bawaan untuk NI multiboard, perangkat lunak desain papan sirkuit tercetak yang disertakan dalam kit. Oke. Nah, kita mungkin masuk menuju rangkaian dan perhitungannya. Oke. Oke. Nah, ini merupakan rangkaian yang untuk termokapelnya itu sendiri. Nah, di sini kita pakai sesuai tadi dijelaskan Mbak Novita itu ada 3 op-amp. Ini ada yang pertama itu ada inverting, voltage follower, dan summing amplifier. Mungkin dari rangkaian ini ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya, Mas Niko. Ya, Mbak. Pertanyaan pertama, alasan 3 resistor nilainya sama dan landasan nilai resistornya kok bisa segitu? Oh, Gimana? ini berarti yang ini 3 ya, Mbak? Ya, betul. Sama. Oh, kalau ini kan sesuai dengan namanya summing amplifier dan sesuai dengan fungsinya itu summing amplifier itu untuk menjumlahkan beberapa inputan. Nah, ini jadi nanti hasilnya itu untuk menyamakan tegangannya saja. Hanya perbedaan dalam arusnya dari V offsetnya nanti. Seperti itu. Yang kedua gimana, Mbak? Kemudian pertanyaan kedua, perbedaan DC power kok bisa terbalik itu kenapa? Oh, yang ini sama yang bawah. Ya, Nah, betul. karena kan nanti di sini kan negatif. Nah, ini kan masukannya positif. Nah, ini negatif. Nah, ini dari ini non inverting, di sini inverting. Berarti kan hasilnya nanti bakalan negatif. Nah, jika misalkan kita buat positif, maka dia tidak dikuatkan, malah akan dikecilkan karena nanti hasilnya berbalik, positif negatif, negatif jadi positif. Jadi harus dibalik untuk ininya V tegangannya di sini. Seperti itu. Oke, Nah, terima tadi kasih, kan Mas. ada mengenai perhitungan juga. Nah, itu perhitungannya di sini. Nah, yang pertama itu ada rancangan pengkondisi sinyalnya yang untuk maksimal itu ada 200 derajat Celcius sama untuk minimalnya itu ada 50 derajat Celcius. Nah, ini sesuai dengan ketentuan soal. Nah, nanti kita akan hitung PT max-nya sama PT min-nya. Terus ada PI max-nya sama PI min-nya. Dengan tegangan VR-nya itu ada 5 volt. Seperti itu. Tegangan referensinya. Nah, nanti untuk resolusi pengukurannya itu sesuai dengan datasheet yang sudah ada. Seperti ini. Nah, ini 2/8 dikali 5 referensinya. Nah, 2/8 dikurang 1 berarti 256 dikurang 1 berarti 255 dibagi 256 dikali 5 hasilnya 4,98 volt. Seperti itu. Nah, itu untuk nilai resolusinya. Nah, ini merupakan keluaran dari sensor termokapel yang tipe K. Nah, ini rumusnya itu merupakan PT min sama dengan T min kali S. T min itu merupakan suhunya. Nah, berarti ini yang minimal dan maksimal. Nah, untuk sensitivitasnya terdapat dari datasheet yang sudah diberikan. Seperti itu. Nah, datasheetnya itu bisa kita lihat di bagian datasheetnya yang sudah diberikan. Nah, di sini with a sensitivity of approach 41 mikrovolt per derajat Celcius. Oleh karena itu, kita menggunakan 41 mikro atau 41 kali 10 6.
Nah, jadi dikalikan saja langsung dapat hasil segini. Ini untuk dari segi perhitungannya. Seperti itu. Nah, perhitungan untuk inputan sensornya nanti. Inputan hasil sensornya. Nanti kita akan coba di multisimnya langsung. Nah, nanti untuk perhitungan penguatannya, ini dari nilai bitnya tadi, resolusinya tadi, 4,98 volt, sama dengan penguatan dikali nilai maksimalnya, nilai maksimal keluaran termokabel tadi, dikali dijumlah dengan V offsetnya. Nah, nanti penguatan dan V offset kita dapat cari dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, ini dari 0 itu berarti minnya, ya, minimalnya. Nah, nanti ada penguatan dikali dengan nilai dari minimalnya, PT minnya, dijumlahkan dengan V offsetnya. Nah, di sini kita pertama mengurangi yang V offsetnya. Nah, nanti untuk V offsetnya habis dan kita dapat untuk penguatannya 485,854 kali. Itu untuk penguatannya. Sedangkan untuk perhitungan nilai V offsetnya, tinggal kita masukkan saja untuk mendapatkan nilainya. Nah, nanti akan mendapatkan 0,996. Seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan nih, nilai resistornya kok bisa dapat segitu? Nah, kita mengasumsikan beberapa nilai resistor. Seperti ini. Kita ingin mencari nilai R1-nya. Kita mengasumsikan R2-nya itu 100 kilo ohm, ya kan? Nah, nanti tinggal dibagi dengan 485 dengan dapat hasil 205 ohm. Seperti itu. Dan juga di nilai R yang lainnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa dapat hasilnya untuk asumsi nilai R6-nya itu 10 dan untuk R5-nya itu kita cari. Seperti di sini R6. Di sini hasilnya 10. Ini R5-nya. Seperti itu. Nah, nanti kita kalikan dengan nilai V offsetnya yang sudah didapat di atas. Nah, jadi hasilnya R5 sama dengan 40,2 ohm. Nah, untuk R3, R4, R7 itu kita menggunakan 10 kilo ohm. Karena dia itu hanya summing, jadi dia nanti hanya berpengaruh pada nilai arusnya, pada nilai tegangan tidak. Nah, seperti itu. Nah, nilai asumsi-asumsi ini berdasarkan dengan sesuai keidealan pada suatu rangkaian. Seperti itu. Nah, jadi kita harus menyocokkan atau mengidealkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada nilai keluaran yang dihasilkan setelah melewati pengondisi sinyal. Nah, nanti setelah ini dapat, kira-kira berapa sih nilai perhitungannya nanti? Sesuai perhitungan dulu. Nah, ini nanti rumusnya penguatan dikali dengan V-in-nya berapa, dan ditambah dengan V offset-nya berapa. Nah, penguatannya tadi sudah didapat, sama V offset-nya sudah didapat. Nah, kalau untuk inputannya, sesuai dengan perhitungan di atas. Seperti ini. Nah, nanti ini dikali dengan penguatannya, dan dijumlah. Seperti itu. Dan dia dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, untuk keluaran yang dihasilkan sudah dapat pasti nanti. Nah, untuk nilai perhitungan DC-nya, nah nanti ini yang pertama itu merupakan outputan dari pengkondisi sinyalnya dibagi dengan resolusinya. Itu untuk perhitungan nilai ADC-nya. Seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita coba di multisimnya. Nah, ketika nilainya minus 0,00205 volt, ya kan? Maka keluarannya minus 2,336 milivolt. Berarti itu ada 0,000002 seperti itu. Berarti sama halnya dengan 0,007 atau hasilnya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk yang V out-nya sama dengan minus 10 atau suhunya minus 10 dengan nanti output tegangannya
itu ada minus 0,00041. Kita inputkan saja. Play. Maka hasilnya 0,796. Nah, kita cocokkan. Nah, benar hasilnya 0,796. Begitu juga untuk yang 50, kita coba masukin. Kita berhentikan. Nah, hasilnya 1,993. Kita lihat perhitungan. Nah, hasilnya 1,992. Nah, ini tidak berbeda jauh ya antara perhitungan dan pensimulasian. Itu juga kita coba satu lagi ini. Tekan. Tekan. Di sini 2,99. Nah, ini hasilnya 2,98 atau dibulatin jadi 2,99. Dan yang terakhir untuk Vmax-nya, kita coba. Masukin. Ini untuk yang terakhir 4,985. Nah, hasilnya 4,98. Nah, itu merupakan untuk keluaran hasil dari pengkondensasinya. Nah, kita bisa masukkan ke tabel dan untuk ADC-nya. Mungkin untuk penjelasan dan analisis dari rangkaian, mungkin sekian, saya balikkan ke Mbak Novita. Oke, Mas Niko. Mungkin itu saja. Presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.